menggunakan hati kita, mengingkari jika sesuatu itu adalah sesuatu yang mungkar. Jadi hukumnya memang wajib kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun yang terjadi, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita punya kuasa, ya kita rubah dengan kuasa kita. Kalau kita nggak punya kuasa, tapi kita mampu menyampaikan itu dengan pendapat kita melalui lisan ataupun tulisan, ya kita sampaikan itu melalui lisan ataupun tulisan. Kalau tidak mampu juga, tidak punya akses ke sana atau tidak memiliki keberanian, ya minimal merubah dengan hatinya itu. Maka di sini harus berarti amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini kan di dalam ayat ini itu ada istilah khair, ada istilah ma'ruf, yang artinya itu sama-sama baik gitu. Itu gimana gimana tafsirannya itu ya, mungkin dibuka aja di kitab tafsir itu. Tapi pernah ada penjelasan seperti ini, ada yang berpendapat kayak gini, kalau yad'una ilal khair terus kemudian ma'ruf itu pasti term katanya sebelumnya itu ya'muru itu menunjukkan al-amru bimaknal wujub kan kayak gitu. Perintah itu berarti wajib. Berarti yang ma'ruf di sini itu adalah sesuatu yang wajib. Ada yang mengatakan seperti itu. Sesuatu yang wajib itu ya misalkan kayak sholat, kayak puasa, ini adalah perintah yang wajib. Kalau yad'una itu menganjurkan, mengajak ilal khair, pada kebaikan. Kebaikan di sini sifatnya itu ya hanya diajak, artinya kita diajak untuk melakukan kebaikan yang di luar sesuatu yang wajib. Misalkan berbuat baik kepada orang lain itu juga wajib juga ya. Ya misalkan diajak untuk kerja bakti, diajak untuk ro'an kalau di pondok. Nah ini adalah yad'una ilal khair itu. Diajak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, diajak untuk memiliki semangat bekerja, semangat belajar. Nah ini khair itu sesuatu yang baik. Ada yang menafsirkan seperti itu. Kalau Gus Bah memaknai ma'ruf itu berasal dari kata uruf, sesuatu yang dikenal. Ma'ruf itu kan sesuatu yang dikenal. Arafah itu kan mengetahui. Jadi ma'ruf itu sesuatu yang diketahui. Jika sesuatu itu yang diketahui baik, ya disepakati baik oleh masyarakat, maka itu disebut sebagai sesuatu yang ma'ruf itu. Ya, sebaliknya mungkar itu adalah antitesa dari ma'ruf itu. Lawan dari ma'ruf. Jadi kalau ma'ruf itu sesuatu yang dikenal baik, kalau mungkar berarti sesuatu yang dikenal buruk gitu di masyarakat. Jadi ukurannya adalah uruf. Kan sering ya kalau dalam bahasa fikih itu, ini menurut siapa? Menurut uruf gitu ya. Jadi ada ada lokalitasnya di situ. Ada lokal wisdomnya, ada kebijakan lokalnya di situ. Sebenarnya kayak gitu. Jadi hukum itu tidak mesti di sana kayak gitu terus kemudian di sini diterapkan, itu ya enggak juga. Tergantung urufnya itu. Urufnya seperti apa itu. Nah itu. Jadi kita sekali lagi diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin kalau yang kuliah di fakultas dakwah sudah terbiasa membahas hal-hal semacam ini gitu. Karena memang keseharian kita itu membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi lebih kepada thoriqah, lebih kepada cara. Bagaimana cara yang tepat gitu ya. Cara yang tepat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau melakukan dakwah. Jadi belajar 4 tahun di dakwah itu sebenarnya hanya belajar cara saja, metode dakwah yang tepat itu seperti apa gitu. Ya meskipun kadang sudah lulus juga nggak tahu metode yang tepat itu seperti apa gitu. Tapi secara teoritis kita diajarkan banyak hal, banyak pilihan yang bisa kita ambil untuk melakukan dakwah. Tuh. Waqat wasofa lan teman-teman wis nyifati. Waqat wasofa lan teman-teman wis nyifati sapa Allahu Gusti Allah. Sapa Allahu Gusti Allah nyifati al mukminina ing pira-pira wong mukmin. Al mukminina ing pira-pira mukmin. Fi ghairi maudhi'in ing dalem liyane panggonan. Fi ghairi maudhi'in ing dalem liyane panggonan min kitabihi saking kitabe Gusti Allah. Min kitabihi saking kitabe Gusti Allah. Bil amri kelawan perintah. Bil amri kelawan perintah. Perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang ma'ruf. Bil ma'rufi kelawan perkara kang ma'ruf atau perkara kang bagus. Wan nahyilan nyegah. Wan nahyilan nyegah anil mungkari saking perkara kang mungkar. Anil mungkari saking perkara kang mungkar. Wa qad khassa lan teman-teman wis
ngususake sapa Allah. Faqad khasalan teman-teman ngususake sapa Allah hum ing al-mukminin. Hum ing al-mukminin fi ba'dil mawadhi'a ing dalam sebagiane pira-pira panggonan. Fi ba'dil mawadhi'a ing dalam sebagiane pira-pira panggonan. Ngususake alal imani ing atase iman. Alal imani ing atase iman. Wa fi ba'diyalan ing dalam sebagiane mawadhi. Wa fi ba'diyalan ing dalam sebagiane mawadhi. Ala iqamati sholati ing atase jumenengake salat. Ala iqamati sholati ing atase jumenengake salat. Wa ita izzakati lan ngetokake zakat. Wa ita izzakati lan ngetokake zakat. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah. Dawilu innal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Lu'ina wasdin laknat. Lu'ina wasdin laknat. Sapa alladzina wong akeh. Sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir. Sapa alladzina kafaru kang padha kafir sapa alladzina min bani Israila saking golongane Bani Israil. Min bani Israila saking golongane Bani Israil ala lisani Dawud ing atase lisane Nabi Daud. Ing atase lisane Nabi Daud. Wa Isa bin Maryam lan ing atase lisane Isa ibni Maryam. Lan ing atase lisane Isa ibni Maryam. Zalika utai mengkono-mengkono lu'ina. Zalika utai mengkono-mengkono lu'ina. Iku bima sebab perkara. Iku bima sebab perkara. Asaw kang padha durhaka, asau kang padha durhaka utawa maksiat sapa alladzina, asau kang padha durhaka utawa maksiat sapa alladzina. Wa kanulan ana sapa alladzina, wa kanulan ana sapa alladzina. Ana iku ya'taduna padha nglewati batas sapa alladzina. Iku ya'taduna padha nglewati batas sapa alladzina. Layatana hauna kanu ana sapa alladzina. Kanu ana sapa alladzina ana iku layatana hauna ora padha nyegah sapa alladzina. Iku layatana hauna ora padha nyegah sapa alladzina, ora padha nyegah an mungkarin saking perkara mungkar. An mungkarin saking perkara mungkar. Fa'alu kang padha agawe sapa alladzina. Fa'alu kang padha agawe sapa alladzina hu ing mungkar. Fa'alu kang padha agawe sapa alladzina hu ing mungkar. Labisa sa'ala-alane. Labisa sa'ala-alane apa ma perkara. Labisa iku sa'ala-alane. Labisa iku sa'ala-alane apa ma perkara kanu kang ana sapa alladzina. Kanu kang ana sapa alladzina ana iku yaf'aluna padha agawe sapa alladzina. Yaf'aluna padha agawe sapa alladzina. Aqalan dawuh sapa Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah.
Wa qala lan usdawu sapa Gusti Allah taala halim luhur sapa Allah wattaqu lan padha wedya sapa sira kabeh. Wattaqu lan padha wedya sapa sira kabeh fitnatan ing fitnah. Fitnatan ing fitnah. La tusibanna kang ora ngenani temen apa fitnah. La tusibanna kang ora ngenani temen apa fitnah. Alladzina ing wong akeh. Alladzina ing wong akeh. Zolamu kang podo. Zolamu kang podo zolim sapa alladzina. Zolamu kang podo zolim sapa alladzina minkum saking sira kabeh. Minkum saking sira kabeh khosotan kelawan tertentu. Khosotan kelawan tertentu. Al-ayah ay ikra tamamaha. Jadi Allah itu telah mensifati umat-umat yang beriman itu di tempat-tempat selain Al-Quran, ya selain kitab-kitabnya Allah itu dengan sifat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Allah itu ingin menyampaikan jika orang mukmin itu ya sifatnya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dia memiliki semangat untuk beramar ma'ruf dan juga nahi munkar. Kalau misalkan tidak memiliki semangat itu, maka ya dia tidak orang mukmin. Karena orang mukmin itu harus memiliki sifat amar ma'ruf nahi munkar. Allah banyak mengatakan itu, banyak mensifati umat-umat mukmin ya. Di luar Al-Quran itu, di luar kitab-kitab itu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Allah itu di beberapa tempat itu menyamakan amar ma'ruf nahi munkar itu dengan iman. Ya, dengan iman. Dan di sebagian yang lain itu dijajarkan dengan mendirikan sholat, mensifati dengan mendirikan sholat dan juga mengeluarkan zakat itu. Jadi sifat orang yang beriman itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu juga sifatnya itu beriman dan juga mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Jadi dari sini kita bisa tahu jika iman terus iqamati sholat, ita'i zakat itu kedudukannya itu adalah sama seperti amar ma'ruf nahi munkar dalam sifat yang melekat pada seorang mukmin itu. Jadi kalau mukmin itu di samping sholat, di samping percaya dengan Allah, di samping mengeluarkan zakat juga harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti dalam salah satu firman-Nya Allah gitu ya dalam surat Al-Maidah di sini ayat 78 sampai 79 itu dikatakan innal ladzina kafaru min bani Israil. Jadi orang-orang Bani Israel itu ya karena tidak mau mengikuti Nabi Dawud dan juga Nabi Isa, mereka itu terkena laknat. Ya, mereka terkena laknat. Nah, laknat yang mereka terima itu bima asaw wa kanu ya'tadun, sebab kemaksiatan mereka dan juga mereka itu telah melampaui batas. Apa yang mereka lakukan? Kanu la yatanhauna 'an munkarin fa'aluh, labi sama kanu yaf'alun. Perbuatan yang paling buruk yang mereka lakukan itu adalah mereka tidak mau mencegah hal-hal yang mungkar. Mereka tidak mau mencegah sesuatu yang sifatnya mungkar. Semua dilakukan, kemungkaran dilakukan. Terus apalagi sampai amar ma'ruf, kemungkaran saja itu dilakukan. Jadi mereka mendapatkan laknat dari Allah itu, kesalahan terbesarnya itu adalah karena mereka tidak mau mencegah sesuatu yang mungkar itu. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Tapi ada juga itu orang-orang yang mereka itu tidak dikenai apa-apa, seakan-akan tidak dikenai apa-apa ketika mereka berbuat zolim itu ya. Ada beberapa yang seperti itu memang. Tidak semuanya kemudian orang yang berbuat zolim itu hidupnya sengsara, itu tidak. Ada juga orang yang suka berbuat zolim itu tapi hidupnya itu terkesan enak saja ya. Tapi tetap saja nanti di akhirat pasti dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan itu.
Wa qala lan usdawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan usdawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Man utawi sapa wong iku ra'a wis weruh sapa man. Man utawi sapa wong iku ra'a wis weruh sapa man. Weruh minkum setengah saking sira kabeh. Minkum setengah saking sira kabeh weruh mungkaron ing kemungkaran. Weruh mungkaron ing kemungkaran. Fal yughayyir mongko becik ngrubah. Fal yughayyir mongko becik ngrubah sapa man hu ing mungkar. Fal yughayyir mongko becik ngrubah sapa man hu ing mungkar biadihi kelawan tangane man. Biadihi kelawan tangane man. Fa ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa man. Fa ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa man fa bilisanihi mongko kelawan lisane man. Fa bilisanihi mongko kelawan lisane man. Fa ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa man. Fa ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa man fa biqalbihi mongko kelawan atine man. Fa biqalbihi mongko kelawan atine man. Wadzalika utawi mengkono-mengkono fa biqalbihi. Wadzalika utawi mengkono-mengkono fa biqalbihi iku adaful imani luweh apes-apese iman. Iku adaful imani luweh apes-apese iman. Maka lan dawuh sapa Kanjeng Nabi. Maka lan dawuh sapa Kanjeng Nabi shalawatullahi utawi pira-pira rahmate Gusti Allah. Shalawatullahi utawi pira-pira rahmate Gusti Allah wa salamuhu lan keselamatan Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Iku alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ayyab'atsa 'alaikum iqaba. Walladzi lan demi zat nafsi kang utawi awak ingsun. Nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadihi tetep ing dalem kekuasaane Alladzi. Iku biyadihi tetep ing dalem kekuasaane Alladzi. La ta'murunna yakti bakal perintah temen sapa sira. Latak muruna yakti bakal perintah temen sapa sira. Bil ma'rufi kelawan perkara kang ma'ruf. Walatan hauna lan yakti bakal nyegah temen sapa sira. Walatan hauna lan yakti bakal nyegah temen sapa sira kabeh. Walatan hauna yakti bakal nyegah temen sapa sira kabeh anil mungkari saking perkara mungkar. Anil mungkari saking perkara mungkar. Au layu shikanna utawa yakti bakal parek temen. Aula yushikana utawa yakti bakal parek temen sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah ayyab asa arep yen ngutus sapa Allah. Ayyabasa arep yen ngutus sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Alaikum ing atase sira kabeh. Utus ikoban ing siksa, ikoban ing siksa minhu saking Allah. Sumataduna tumuli padha ndonga sapa sira kabeh. Sumataduna tumuli padha ndonga sapa sira kabeh hu ing Allah. Fala yastajibu mongko orang ijabahi sapa Allah. Fala yastajibu mongko orang ijabahi sapa Allah lakum maring sira kabeh. Lakum maring sira kabeh.
Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-salatu tawi tabiro matadim wassalamu lan tambahi keselamatan. Dewi Kanjeng Nabi laisa minna man la yarham saghirona wa yuqir kabirona wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari. Laisa iku ora ana minas setengah saking kita. Laisa iku ora ana minas setengah saking kita sapa man wong. Sapa man wong. Lam yarham kang ora welas sapa man. Lam yarham kang ora welas sapa man, ora welas kabirona ing sohirona ing bocah cilike kita. Sohirona ing bocah cilike kita. Wayuwakir lan orang ngegungake sapa man. Wayuwakir lan orang ngegungake sapa man kabirona ing wong tuwa kita, kabirona ing wong tuwa kita. Wayakmur lan ora perintah. Wayakmur lan ora perintah sapa man bil ma'rufi kelawan perkara kang ma'ruf. Wayakmur lan ora perintah sapa man bil ma'rufi kelawan perkara kang ma'ruf, wayan halan ora nyegah sapa man anil mungkari saking perkara kang mungkar. Anil mungkari saking perkara kang mungkar. Nah, landasannya lagi dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah beberapa hadis Nabi berikut. Hadis yang pertama, hadis ini cukup populer gitu ya, yang sering disampaikan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kita semua, maka kita harus merubah kemungkaran itu dengan menggunakan kekuasaan kita, dengan menggunakan kekuatan kita, dengan menggunakan tangan kita. Fa illam yastati, ketika kita tidak mampu merubah itu dengan kekuatan atau tangan atau kekuasaan atau apapun itu ya, maka fabilisani, minimal kita merubah dengan lisan kita. Fa illam yastati, ketika tidak mampu juga merubah dengan lisan, fabiqalbi, maka menggunakan hati kita. Wa dzalika adaful iman, dan ini adalah tingkatan iman yang paling lemah ketika kita merubah dengan menggunakan hati kita. Nah, ini biasanya ada juga yang memaknai secara tekstual gitu ya, perintah ini. Jadi ketika melihat sesuatu yang mungkar, falyughayyir biyadi, akhirnya dirubah dengan menggunakan kekuatan kita. Melihat orang yang sedang mabuk, kemudian malah dipukulin. Melihat tempat maksiat, kemudian diporak-porandakan. Nah, apakah perbuatan itu bisa dibenarkan? Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu, yang berhak memiliki hak untuk merubah dengan menggunakan kekuasaannya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang memiliki hak kuasa. Tidak bisa kita kemudian itu merubah dengan menggunakan kekuatan kita. Nanti akan jadi semakin kacau gitu, akan menjadi semakin kacau. Lalu bagaimana cara kita merubahnya? Wong itu jelas-jelas di depan saya itu ada tempat maksiat, ada karaokean yang kegiatannya itu kegiatannya itu dipenuhi dengan kemaksiatan. Masa ya di kampung saya ada kayak gitu, saya diem saja. Ya berarti kita yang kedua ini, kita dianggap tidak mampu merubah itu dengan kekuatan kita, karena kita nggak memiliki wewenang untuk melakukan itu. Caranya bagaimana? Ya fabilisani, dengan cara melaporkan itu kepada yang berwajib, misalkan dilaporkan kepada polisi atau dilaporkan kepada siapa, bupatinya di situ itu, supaya kalau memang itu melanggar hukum ya supaya ditutup, kan kayak gitu itu. Nanti bupatinya itulah atau polisinya itulah yang kemudian menutup dengan mengeluarkan undang-undang atau dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat itu. Jadi kita nggak bisa, apalagi dalam konteks bernegara, kita melihat satu kemungkaran, ada orang yang mabuk-mabukan, itu dalam agama kita itu kan perkara yang mungkar, kemudian kita pukulin dia, nggak bisa.
Terus kemudian ada tempat kemaksiatan, diskotik dan juga yang lainnya, kita datang bersama pasukan kita, teman-teman kita, terus kita porak-porandakannya. Ini madharatnya lebih besar, nanti akan terjadi perpecahan, perang keluarga, disintegritas akan terjadi itu. Sehingga ya ada aturannya, kita laporkan dengan bukti-bukti yang kita miliki. Nah ini adalah fabilisan itu di situ. Nah fabikolbi itu ketika kita tidak mampu gitu ya. Ketika kita tidak mampu, kita tahu misalkan di Jakarta itu ada beberapa titik tempat maksiat, tapi kita bukan warga Jakarta, kita nggak bisa lapor, kita nggak bisa melakukan apapun. Ya minimal hati kita itu mengingkari itu. Hati kita mengingkari itu. Semoga orang-orang atau saudara-saudara kita yang masih terjerumus di dalam kemaksiatan itu segera mendapatkan hidayah dari Allah. Kan itu sama seperti kita mengingkari itu, tapi dengan menggunakan hati kita. Jadi jangan kemudian dimaknai tekstual kayak gitu. Nah, ini kalau hadisnya itu kita diminta yang paling kuat imannya itu adalah diminta untuk merubah dengan menggunakan kekuatan kita. Terus akhirnya kita itu menggunakan kekerasan untuk merubah sesuatu. Nah, ini dalam konteks dakwah itu kemudian menjadi hal yang tidak tepat. Kalau salah benar itu debatable gitu ya. Tapi kalau dikatakan tidak tepat secara metodologi dakwah itu iya gitu loh. Secara metodologi dikatakan tidak tepat. Kita harus merubah mereka dengan menggunakan ritme. Maka di dalam dakwah itu ada prinsip ada prinsip mengajak gitu ya. Jadi bukan memaksa, itu tidak, tapi kita itu sifatnya adalah persuasif. Sifatnya itu mengajak dengan senang hati. Jadi tidak dengan paksaannya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mengajarkan nggak pernah dengan menggunakan paksaan. Mereka mau untuk memeluk agama Islam itu. Nah, itu hadis yang cukup populer. Man ra'a minkum mungkaron. Jangan sampai salah membacanya kayak gitu kan. Terus kemudian ada hadis berikutnya yang mengatakan atau menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu, yaitu hadis walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna ila akhirih. Jadi Rasulullah itu mengatakan demi zat yang nyawaku ada di tangannya, ya kalian itu hidupnya itu untuk dirinya sendiri, sudahlah. Yang penting saya beribadah, saya tidak peduli itu ada orang maksiat, ada orang apa, itu kan urusannya dia sama Allah, bukan urusan saya. Nah orang yang berpikir seperti itu justru tidak benar. Maka orang-orang yang seperti itu, kalau dalam cerita-cerita, kisah-kisah motivasi di dalam kitab-kitab itu, rata-rata orang yang mementingkan dirinya sendiri itu meninggalnya kan dalam keadaan su'ul khotimah kayak gitu tuh. Ya pernah kalian mendengar cerita itu misalkan tentang seseorang yang ahli ibadah itu ya. Seseorang yang ahli ibadah, dia ahli ibadah itu. Saking dia tidak pedulinya dengan orang-orang di sekitarnya, maka dia itu sampai membeli keledai gitu ya. Dan keledai itu ya umumnya orang zaman dulu itu ya, keledai itu kan digunakan untuk bekerja atau minimal untuk mengangkut barang-barang yang dia miliki lah kalau bepergian atau kemana. Sama seperti motor, ini kayak orang beli motor tapi tidak digunakan itu, sampai menimbulkan pertanyaan oleh orang-orang sekitarnya. Kamu memiliki keledai, tapi saya nggak pernah melihatnya keledai tersebut itu kamu gunakan sebagaimana mestinya. Ternyata jawaban dia itu apa? Jawaban dia itu keledai itu saya gunakan untuk mengendalikan nafsu saya. Jadi keledai itu digunakan sebagai pemuas hasratnya gitu. Dia berpikir daripada saya berhubungan dengan wanita itu hukumnya zina, maka lebih baik saya dengan keledai. Dia berpikirnya seperti itu. Itu kebodohan orang yang tidak mau belajar itu di situ. Jadi terkadang sikap apatis itu akan menjadikan kita itu eksklusif, dan eksklusivitas itu terkadang akan menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang tidak benar itu. Ya sama seperti itu ya. Belum tentu orang yang ahli ibadah itu kemudian nantinya dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Enggak, karena Islam itu adalah agama sosial. Ini sama seperti yang sering saya ceritakan gitu ya. Saya pernah naik sebuah bis gitu ya, dari Kampung Rambutan ke Karawang itu. Ada seorang pengamen gitu kan, tapi dia tidak nyanyi, dia membaca sebuah cerpen yang entah dia karang sendiri atau apa. Tapi saya lupa itu, entah dia menyebutkan atau tidak, saya lupa persisnya. Tapi cerita itu menarik. Dia mengkritisi permasalahan sosial tentang surau yang roboh itu.
thayyibatun wa rabbun ghafur, itu gambaran seperti itu. Iya, benar. Engkau telah memberikan rahmatmu kepada negara kami sehingga negara kami menjadi negara yang luar biasa, sumber daya alamnya itu luar biasa. Tapi kemana kamu? Kata Allah itu. Ketika orang-orang para penjajah itu datang ke negerimu, kemudian mengambil hak saudara-saudaramu, membuat saudaramu kelaparan, membuat orang-orang di sekitarmu itu tidak bisa makan, membuat saudara-saudaramu itu sengsara dan juga yang lain. Di mana kamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya egois mengabdikan dirimu saja kepadaku melalui ibadah-ibadah itu. Sedangkan umat-umatku di sana, di sekitarmu itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi kamu cuek. Padahal kamu saya ciptakan itu sebagai khalifah, sebagai penggantiku di muka bumi. Maka ketika kamu mengabdikan dirimu kepadaku, harusnya kamu itu mengabdikan dirimu juga kepada umat-umatku yang ada di sekitarmu itu. Jadi ini menunjukkan jika kalau kita tidak peduli, apatis terhadap apa yang ada di sekitar kita, apalagi kita jelas-jelas melihat sebuah kemungkaran, ya, dan kita tidak melakukan apapun, maka apa yang kita lakukan kepada Allah itu tidak akan, bisa jadi tidak akan diterima oleh Allah. Saya tidak mengatakan pasti tidak diterima, tidak, tapi bisa jadi itu tidak diterima oleh Allah itu. Jadi itulah gambaran surau yang roboh. Bukan berarti secara fisik suraunya itu roboh, itu tidak. Tapi sebenarnya surau yang ada digunakan untuk tempat ibadah itu tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena orang-orang yang beribadah di dalamnya itu hanya eksklusif, berdiri sendiri, tidak memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena sebenarnya Islam itu adalah agama sosial. Agama sosial. Nah, selama ini pemahaman Islam itu eksklusif. Kalau dalam sosiologi agama itu ada soleh individu, ada soleh sosial. Jadi kita itu tidak, kalau soleh individu itu gampang, kamu tinggal rajin beribadah itu jadi soleh individu. Tapi kalau soleh sosial itu kaitannya dengan rasa, bagaimana kalian peduli dengan orang, bagaimana kalian tidak memiliki iri, dengki, dendam dan lain sebagainya. Itu adalah soleh sosial. Lebih luas lagi, lebih manfaat lagi itu bagaimana kemudian kalian bisa memberikan kemanfaatan kepada lingkungan kalian. Itu yang harusnya dikejar oleh Islam itu adalah itu. Karena Rasulullah itu diutus di dunia ini itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk memberikan rahmat. Apakah memberikan rahmat itu hanya dengan kita menjadikan diri kita itu soleh secara individual? Kan enggak. Rahmat itu akan dirasakan ketika kita itu benar-benar menebarkan rahmat itu, memberikan kasih sayang itu kepada seluruh umat manusia. Caranya bagaimana? Ya bermanfaat untuk orang lain, peduli terhadap orang lain, tidak hanya berdiri di atas menara gading. Kita itu merasa ya pokoknya saya itu kan hidup itu tujuannya kata Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah saya ibadah saja itu, setiap hari saya pergi ke mushola, saya berjamaah, tiap hari saya membaca Al-Qur'an. Sudah, itu cukup. Belum tentu itu cukup untuk keselamatan. Karena yang lebih penting itu adalah ibadah sosial, ritual sosial. Bahkan kafarot dari ibadah-ibadah mahdhur, dari ibadah-ibadah ritual itu adalah ibadah sosial. Misal seorang yang puasanya itu batal karena berhubungan suami istri, maka kafarotnya itu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberikan makan kepada 60 orang miskin, kayak gitu. Jadi ibadah sosial kan itu, memberikan makan. Jadi Allah itu menghukum kita itu supaya kita terbiasa melakukan ibadah sosial itu. Nah, ini yang banyak dilupakan orang-orang tuh sekarang tuh, hal yang semacam ini. Mereka merasa soleh itu adalah ketika mereka itu rajin sholatnya, rajin ibadahnya. Ya itu soleh, tapi soleh secara individu, soleh secara individual. Tapi Islam itu menuntut kita tidak hanya soleh secara individual, tapi harus soleh secara sosial. Caranya bagaimana? Dengan memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lebih banyak. Jangan hanya kita egois memikirkan keselamatan kita sendiri nanti di akhirat. Jangan-jangan apa yang kamu pikirkan sebagai keselamatanmu itu nanti tidak akan terwujud. Nah ini. Nah kan di sini jelas Rasulullah itu bersabda, kalau kamu tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, kan terjemah bebasnya seperti itu. Maka jangan heran nanti ketika Allah itu mengirimkan iqab kepada kalian, mengirimkan siksa kepada kalian, sehingga doa-doa kalian itu tidak akan pernah dijawab oleh Allah. Jadi bisa jadi
kalau doa kita itu belum terjawab oleh Allah, salah satunya itu adalah kita tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak mau peduli dengan lingkungan kita. Bahkan di hadis yang ketiga Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tidak diakui sebagai golongan dari Rasulullah siapa? Mereka orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil, tidak menghormati orang yang lebih besar, dan tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Maka tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Nah, dari sini kita bisa pahami jika Islam itu tidak sebatas ritualistik saja, tidak sebatas ibadah-ibadah yang sifatnya itu individu saja. Tapi yang lebih penting di dalam Islam itu adalah ibadahnya itu dilakukan dengan menebar kasih sayang, menebar rahmat kepada seluruh umat manusia. Walam lan ngerti sapa sira. Walam lan ngerti sapa sira annal amra sak temene perintah bil ma'ruf lawan perkara ma'ruf. Annal amra sak temene perintah bil ma'ruf lawan perkara ma'ruf wan nahya lan nyegah anil mungkari saking perkara mungkar iku fardu kifayatin, hukume fardu kifayah. Walam lan ngerti sapa sira annal amra sak temene perintah bil ma'ruf lawan perkara ma'ruf wan nahya lan nyegah anil mungkari saking perkara mungkar iku fardu kifayatin, hukume fardu kifayah. Idza qoma nalikane jumeneng bihi kelawan amar ma'ruf nahi mungkar. Idza qoma nalikane jumeneng bihi kelawan amar ma'ruf gur apa al haraju dosa. Apa al haraju dosa anil baki saking sebagian kang weneh. Anil baki saking sebagian kang weneh. Waktu sholat dadi tertentu apa asawabu ganjaran. Waktu sholat dadi tertentu apa asawabu ganjaran. Bilko imina kelawan piro-piro wong kang jumenengi amar ma'ruf nahi mungkar. Bilko imina kelawan piro-piro wong kang jumenengi amar ma'ruf nahi mungkar. Wa idza lam yakum lan nalikane ora jumenengi. Wa idza lam yakum lan nalikane ora jumeneng. Bihi kelawan amar ma'ruf nahi mungkar. Bihi kelawan amar ma'ruf nahi mungkar sapa ahadun wong suwiji. Amma mongko sumrambah apa al haraju dosa. Amma mongko sumrambah apa al haraju dosa kafatal alamina ing sekabehane wong sak alam. Kafatal alamina ing sekabehane wong sak alam. Bihi kelawan mungkar. Bihi kelawan mungkar. Itu bukan alamin, coba ulang. Wa idalam yakum lan ora jumeneng bihi kelawan amar ma'ruf nahi mungkar sapa ahadun wong suwiji. Amma mengkosum merabah apa al haraju dosa kafatal alimina ing sekabehane wong kang ngerti bihi kelawan mungkar. Kafatal alimina ing sekabehane wong kang ngerti, wong kang weruh bihi kelawan mungkar. Wal qadirina lan wong kang mampu, ala izalatihi ing atase ngilangi mungkar. Ala izalatihi ing atase ngilangi mungkar. Di hukumnya itu adalah fardu kifayah. Hukum amar ma'ruf nahi mungkar itu di sini dihukumi fardu kifayah. Artinya apa? Artinya ketika ada satu orang saja atau sebagian orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semua orang itu tidak terkena dosa. Dosa semua orang itu hilang. Tetapi pahalanya ya tetap didapatkan oleh orang-orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak terus kemudian semuanya ketika ada satu yang menjalankan kita semua dapat pahala, ya enggak, yang dapat pahala yang menjalankan. Cuman kita kalau sudah ada yang menjalankan kita tidak terkena dosa. Tapi kalau tidak ada satu orang pun yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu, maka dosa itu dimiliki oleh semua orang yang mengetahui kemungkaran tersebut, termasuk orang-orang yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Jadi kalau misalkan pemerintah atau polisi atau apa melihat ada kedoliman kok tidak bertindak, maka jelas dia itu
dosa. Termasuk kita ketika tidak melakukan apapun itu juga bagian dari dosa. Misalkan kita melihat kecurangan, ya ini bentar lagi kan pilkada ini. Kalau misalkan ada kecurangan di desa kita cuma diem saja. Nah ini kita mendapatkan dosa. Kalau nggak ada satu orang pun yang lapor dan kita tahu itu, maka saya itu orang yang jarang untuk ikut mengawasi atau ikut melihat kayak gitu tuh. Enggak ya, pokoknya kalau menyalurkan hak kita ya sudah salurkan hak kita, coblos terus kemudian sudah kita pergi kayak gitu aja. Nanti kalau misalkan ada praktik-praktik yang tidak sesuai, ada kecurangan atau apapun kan kita tidak tahu menahu tentang masalah itu. Nah kalau kita tahu terus kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak melaporkan itu atau tidak ada satu orang pun yang melaporkan, maka karena kita tahu kita terkena dosanya. Termasuk orang-orang yang mampu untuk menghilangkan itu. Wal wajibulan utawi kang wajib. Wal wajibulan utawi kang wajib. Alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira. Idza ra'aita nalikane weruh sapa sira. Idza ra'aita nalikane weruh sapa sira. Man ing wong. Weruh man ing wong yatsruku kang ninggal sapa man ma'rufan ing perkara kang ma'ruf. Ma'rufan ing perkara kang ma'ruf. Aw yaf'alu utawa agawe sapa man. Aw yaf'alu utawa agawe sapa man mungkaron ing perkara kang mungkar. Utawi kang wajib iku antu arifu, arep yen toh aweh ngerti sapa sira. Antu arifa, iku antu arifa arep yen toh aweh ngerti sapa sira hu ing man. Bikauni dzalika kelawan anane mengkono-mengkono yatsruku ma'rufan aw yaf'alu mungkaron. Iku ma'rufan bagus aw mungkaron utawa mungkar. Iku ma'rufan bagus aw mungkaron utawa mungkar. Fa illam yada monggo ora lamun ninggal sapa man hu ing mungkar utawa dzalik. Fa illam yada monggo lamun ora ninggal sapa man hu ing dzalik fa alaika monggo netepana sapa sira biwa'dihi kelawan aweh nasihat ing man. Biwa'dihi kelawan aweh nasihat ing man. Wa takhwifihi lan meden-medeni man. Wa takhwifihi lan meden-medeni man. Fa illam yanzajir. Fa illam yanzajir mongko lamun ora kacegah sapa man. Fa illam yanzajir mongko lamun ora kacegah sapa man fa alaika mongko netepana sapa sira. Fa alaika mongko netepana sapa sira. Biqasrihi kelawan ngerasiman. Biqasrihi kelawan ngerasiman. Wa qahrihi lan nyereng man, marah. Wa qahrihi lan membentak, marah lah qahr itu. Wa qahrihi lan nyereng, bahasanya nyereng man. Bidurbi kelawan mukul, bidurbi kelawan mukul. Wa kasri alatil lahwi, wa kasri alatil lahwi lan mecah alate alat lelahan. Wa kasri alatil lahwi lan mecah alat lelahan. Al muharramati kang den haramake. Wa inail khamri lan mecah wadahe khamr. Wa inail khamri lan mecah wadahe khamr. Waradil amwali lan bareake pira-pira bondo. Waradil amwali lan bareake pira-pira bondo al maksubati kang den gosop. Al maksubati kang den gosop min yadi saking tangane man.
min yadihi saking tangane man ila arbabiha maring pira-pira wong kang duweni amwal. Ila arbabiha maring pira-pira wong kang duweni amwal. Wa hadhihi radbatulan utawi iki-ikilah tingkatan. Wa hadhihi radbatulan utawi iki-ikilah tingkatan iku layas takilu orang dewi. Iku layas takilu orang dewi biya kelawan radbah. Kelas takilu orang dewi biya kelawan radbah sapa ilaman kejaba wong, sapa ilaman kejaba wong. Badala kang nyerahake. Badala kang nyerahake sapa man nafsahu awak dhewe man. Badala kang nyerahake sapa man nafsahu awak dhewe man lillahi krana Allah. Lillahi krana Allah, au ma'dunan utawa den idini. Au ma'dunan utawa den idini sapa man. Au ma'dunan utawa den idini sapa lahu maring man. Sapa lahu maring man min jihati sultani saking arahe raja. Min jihati sultani saking arahe raja. Wa amar radbatani lan anapun utawi tingkatan loro. Wa amar radbatani lan anapun utawi tingkatan loro al awwalatani kang awal karone. Al awwalatani kang awal karone. Akni ngarepake sapa? Ingsun. Akni ngarepake sapa? Ingsun. At-ta'rifa ing ta'rif wal wa'idho lan mau'idho. At-ta'rifa ing aweh ngerti wal wa'idho lan aweh mau'idho. Fala yaksuru mongko ora nyendak, fala yaksuru mongko ora nyendak anhuma saking radbatani sapa illa jahilun kejaba wong bodho. Sapa illa jahilun kejaba wong bodho. Mukhbitun kang rusak. Mukhbitun kang rusak au alimun utawa wong ngerti mufritun kang nglewati. Au alimun utawa wong ngerti mufritun kang nglewati. Jadi ini tingkatan-tingkatan ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar. Ketika kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar itu, yang pertama adalah kita memberitahu kepada orang tersebut. Misalkan ada orang melakukan, contohnya misalkan minum gitu ya, minum minuman keras itu. Kita ingatkan, kita kasih tahu, bahwasanya minuman keras itu tidak baik, itu haram, jangan diminum. Kita kasih tahu dia. Kalau dia tidak mendengarkan apa yang kita kasih tahu, maka kita berikan nasihat kepada kita, kamu jangan minum. Kalau minum nanti otakmu itu bisa rusak, kesehatanmu juga bisa rusak dan juga yang lainnya. Ini namanya mau'idoh dan juga tahwif. Kita menakut-nakuti atau kita memberikan wejangan-wejangan dengan cara yang baik. Nah, kalau tetap saja tidak mau seperti itu ya, dinasihati tidak mau, ditakut-takuti masih tetap saja melakukan, maka yang dilakukan berikutnya itu adalah memarahi dia dan memukul dia. Bahkan kita disuruh menghancurkan alat yang digunakan untuk kemaksiatan. Misalkan ada orang sedang dangdutan dengan dangdutan yang tidak islami kayak gitu ya, dangdutan yang parah itu ya, kita boleh hancurkan alat-alatnya itu. Atau dia sedang minum khamr itu, kita boleh pecahkan tempat khamrnya itu. Atau kita rampas harta yang dia ambil dari orang yang berhak memilikinya, kita rampas, kita kembalikan, itu boleh. Misalkan koruptor itu ya kita miskinkan dia, kita kembalikan uangnya kepada yang berhak, itu juga tidak apa-apa kan ya gitu. Tidak apa-apa itu. Nah, itu adalah tingkatannya. Nah, tingkatan yang terakhir ini itu dikhususkan kepada orang yang mendapatkan izin dari masyarakat yang lainnya itu, atau orang yang mendapatkan hak dari Allah untuk kemudian berdakwah. Misalkan para rasul dulu itu diperbolehkan seperti itu. Dan kalau tidak, sekarang yang menjadi sultan, pemerintah yang memiliki hak
yang memiliki wewenang untuk menggunakan cara yang ketiga itu tadi, yaitu dengan cara memarahi, cara memukul, cara menghancurkan, dan juga yang lainnya. Nah, kalau tingkatan yang kedua tadi itu, dua tingkatan yang pertama yaitu ta'rif dan juga al-wa'ad, memberikan nasihat, maka itu boleh dilakukan oleh siapapun, dan ya, yang tidak bisa melakukan orang seperti itu, yang tidak bisa melakukan dua tingkatan itu kalau nggak orang yang bodoh adalah orang pandai tapi dia itu tidak peduli itu. Itu yang tidak bisa melakukan tingkatan pertama dan kedua, ta'rif dan mau'idah, itu berarti kalau dia tidak bodoh maka dia tidak peduli itu. Jadi artinya semua orang itu bisa melakukan ini. Tapi memang kalau yang tingkatan ketiga yang sudah memukul, sudah menghancurkan, itu hanya dikhususkan kepada orang-orang yang memiliki wewenang untuk melakukan itu. Siapa? Kalau di sini itu digambarkan pemerintah atau pihak-pihak yang diperbolehkan untuk melakukan itu, seperti penjaga keamanan, polisi, dan juga yang lainnya. Wa alam lan ngerti sapa sira. Wa alam lan ngerti sapa sira annal amra sak temene perintah bil ma'rufi, kelawan perkara kang ma'ruf, bil wajibi, kelawan perkara kang wajib, wan nahyi lan nyegah, wan nahya lan nyegah, anil muharram, misalnya perkara kang den haramake iku wajib. Jadi memerintah sesuatu yang ma'ruf, yang hukumnya itu wajib, dan mencegah sesuatu yang mungkar, yang hukumnya itu haram, maka hukumnya itu adalah wajib. Wal amru lan utawi perintah bil mandubi kelawan perkara kang den sunahake. Wal amro itu atofnya ke anal amro. Wal amro lan sak temene perintah bil mandubi kelawan perkara kang den sunahake, wan nahya lan sak temene nglarang anil makruhi saking perkara kang den makruhake, iku mustahabud dan sunahake. Jadi kalau kita itu amar ma'ruf pada sesuatu yang wajib dan nahi mungkar pada sesuatu yang haram, itu hukumnya wajib. Tapi kalau kita amar ma'rufnya pada sesuatu yang sifatnya itu sunnah dan nahi mungkarnya itu pada sesuatu yang makruh, maka hukumnya itu mustahab atau sunnah. Wa alaikalan netepana sapa sira idza amarta nalikane perintah sapa sira. Wa alaikalan netepana sapa sira idza amarta nalikane perintah sapa sira bi ma'rufin kelawan perkara kang ma'ruf, au nahaita utawa nyegah sapa sira an mungkarin saking perkara kang mungkar. An mungkarin saking perkara kang mungkar. Walam yasma lan ora krungu. Walam yasma lan ora krungu. Laka kedue sira, walam yasma lan ora krungu. Laka kedue sira apa bi mufaraqati maudhi'il mungkari. Apa bi mufaraqati maudhi'il mungkari. Pisahe panggonan kemungkaran. Apa bi mufaraqati maudhi'il mungkari, misai panggonane kemungkaran. Wahajri murtakibihi lan hijrai wong kang nglakoni mungkar. Hatta yafi'a sehingga bali sapa murtakib. Hatta yafi'a sehingga bali sapa murtakib, bali ila amrillahi maring perintahe Gusti Allah. Ila amrillahi maring perintahe Gusti Allah. Jadi maksudnya ini ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan sampai kita itu pergi dari tempat itu
sampai orang yang melakukan kemungkaran itu kemudian kembali kepada jalannya Allah. Artinya apa? Artinya kita jangan hanya yang penting menggugurkan kewajiban kayak gitu ya. Ketika melihat kemungkaran, wes diomongi kayak gitu. Kalau dia tidak berubah ya sudah, berarti tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Jangan kita terus menyimpulkan seperti itu. Contohlah Rasulullah itu, meskipun sudah mendapatkan tantangan yang cukup besar gitu ya di Mekah saat itu ya, sampai harus dilemparin batu, dilempar kotoran dan juga yang lain, tapi Rasulullah tetap saja mengajak. Bahkan orang-orang yang sampai akhir hayatnya itu tidak memeluk Islam tuh, seperti paman-pamannya itu Abu Jahal, Abu Lahab itu sama Rasulullah tetap saja didakwai. Artinya ketika kita berdakwah, ketika beramar ma'ruf nahi munkar itu jangan sekali dua kali terus kemudian kita menyerah, itu enggak. Pokoknya kita lakukan terus sampai dia itu, pelaku kemungkaran itu, yafi'u ila amrillah, mereka kembali ke jalannya Allah itu. Ya sudah. Meskipun kita tidak memiliki kemampuan khusus untuk memastikan mereka untuk sadar atau tidak, tapi artinya di sini itu kita diminta untuk semaksimal mungkin untuk berdakwah kepada kemungkaran, jangan hanya sekali dua kali, tapi terus kita berusaha sampai orang yang melakukan kemungkaran itu nanti meninggalkan kemungkaran dan kembali ke jalannya Allah itu. Faslun, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.